Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam untuk kita semua, salam. Tak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah ada di awal bulan berapa saudara? Bulan Juli, bulan yang ke-7 atau di setengah tahun yang kedua. Umat Tuhan, hari ini kita sedang berbicara tentang tema besar kita Juli 2026 ini dan akan terus sampai 2034. Kalau Tuhan belum datang juga kita tambah lagi 2044. Kalau belum tambah lagi kita tambah 2054. Terserah. Tapi paling tidak kita hidup, kita punya planning. Momen darurat bagi gereja Tuhan. Di 2026 ini momennya sangat-sangat urgent. Moment for the church. Karena itu sebagai gereja saya mendorong kita semua untuk berikanlah perhatian yang sama penting dengan saudara bekerja. Kalau bekerja itu adalah membuat nafkah dan saudara mengandalkan itu untuk hidupmu dan membiayai kehidupan keluargamu, jadikanlah ibadah juga bahkan lebih penting dari sekadar nafkah. Karena Alkitab berkata, orang yang beribadah dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau kita bekerja mendapatkan upah yang berakhir saatnya. Tapi beribadah kita mendapatkan upah yang kekal. Nah, di momen darurat ini umat Tuhan, marilah kita fokus untuk mempersiapkan diri. Karena kita tidak pernah tahu, sekonyong-konyong something is happen. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan bahas tentang, yaitu wider. Bilang di kiri kanan, wider. Wider dengan impacting more, reaching further. Apa dalam Indonesianya? Semakin berdampak dan semakin menjangkau. Saya nyatakan dari tempat ini kita jangkau secara nasional. Amen. Kita tidak perlu ada di Monas untuk mempengaruhi Jakarta. Kita bisa pengaruhi Jakarta dari tempat ini. Amen. Amin, saudara. You will see. Umat Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita. Next, kita lihat di sana. Bahwa iman yang berdampak itu bukan dampaknya kalangan sendiri. Iman selalu berdampak luas. Orang yang beriman selalu berdampak apa saudara? Luas. Wide impacting. Ya. Berdampak yang luas. Bukan tanggung-tanggung tapi luas. Luas. Seluas imannya. Umat Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip ini. Bahwa Matius 28 mengajarkan kita ayat yang 18 bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa yang dia punya. Makanya dikatakan kepadaku telah diberikan berapa banyak kuasa? All power. Coba katakan all power. Di mana kuasa itu? Di surga, di bumi. Haleluya. Kuasa itu Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara dan kita diberikan wewenang yang sama yang Tuhan punya. Kuasa yang Tuhan punya diberikan kepada saya dan saudara bukan untuk sekedar memuaskan, memenuhi keinginan kita sendiri lalu selesai. Tapi kuasa itu diberikan untuk kita bisa mendominasi dengan mempengaruhi. Dominating by impacting the society through the nation. Ya, dengan 4 legasi kita. Kupang Wise, Kupang Healthy, Kupang Prosper, dan Kupang Go. Iman yang berdampak luas dimulai dengan mengenal siapa Yesus. The great impact faith is start from knowing who is Jesus. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan di situ mata yang tertuju kepada Yesus. Iman yang benar adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Yang membawa iman kita kepada apa saudara? Kesempurnaan. Memandang kepada Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Iman yang dipimpin oleh Yesus bukan trial and error, bukan uji coba, kalah syukur, menang syukur. No, iman yang kita terima adalah iman kemenangan datang kepada kemenangan. Come on. Amen.
Ibrani 12 ayat yang kedua memberikan kepada kita sebuah prinsip yang sangat kuat. Iman Kristen bukan dimulai dari diri kita, tapi dari Yesus dan juga disempurnakan oleh. The true faith is not from ourselves, but from Jesus, of Jesus to be perfect faith. Dari Yesus kepada Yesus untuk iman yang sempurna. Saya hanya saluran, katakan saya saluran iman. Di dalam saya iman Yesus dimanifestasikan. Haleluya. Umat Tuhan, bagaimana? Yang pertama, kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Biarlah matamu tertuju kepada Yesus sebagai penyempurna. Mata yang tertuju kepada Yesus sebagai apa, saudara? Penyempurna. The forerunner of our faith. Focus to Jesus as the forerunner of our faith. Kita kata tertuju, fixing our eyes berarti mengalihkan pandangan dari segala sesuatu yang bisa mengganggu, fokus dan memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Yesus. Dunia ini banyak gangguan. Tapi semakin banyak diganggu membuat kita semakin fokus. Semakin diganggu semakin fokus. Kasih tahu di kiri kanan, semakin diganggu semakin fokus. Nah, jangan bilang, oh saya diganggu terus makanya. No, semakin diganggu. Yes, you are right. Nah, umat Tuhan, Yesus sebagai pemimpin iman, the author, the pioneer of faith, yaitu Yesus yang memulai perjalanan iman kita. Penyempurna iman, the perfect of faith, yaitu Dia yang menuntun, memelihara, dan membawa kita sampai garis. Menuntun, memelihara, dan membawa. Apa saudara? Menuntun, memelihara, dan membawa sampai iman kita menjadi apa saudara? Sempurna. Garis akhir, the perfect of our faith. Umat Tuhan, apa artinya itu? Iman bertumbuh ketika fokus kita kepada Yesus, bukan kepada keadaan kita. Saudara masih ingat di Matius 14, ya? Matius 14, 29-30. Masih ingat Petrus jalan di atas aspal atau atas air? Air, ya. Dia ragu-ragu, akhirnya dia tenggelam. Tapi dia pernah jalan di atas air, ya. Walaupun ragu tapi pernah berhasil, saudara yang kasih. Ya. Petrus bisa berjalan di atas air selama matanya tertuju kepada Yesus. Tapi ketika dia lihat kiri kanan angin dan gelombang, dia tenggelam. Apa yang kita lihat akan menentukan seberapa iman kita kuat. Kalau kamu lihat kepada dunia, kepada kemampuanmu, kepada keuanganmu, kepada kesanggupanmu, kepada lobi-lobimu, kepada bahkan karunia dan talentamu pun akan terbatas. Tapi Yesus tidak terbatas. Makanya dia bilang fokus kepada Yesus yang tidak terbatas. Amen. Dan kita mesti belajar itu. Jika kita lebih banyak melihat masalah, iman mengecil. Jika kita terus melihat Yesus, iman membesar. Amen. Umat Tuhan, yang berikut adalah Yesus adalah model iman yang sempurna. Haleluya. Dia tetap taat meskipun menghadapi penderitaan, penolakan, penghinaan, bahkan salib sekalipun, dia tetap stay strong in faith. Stay strong in obedience to his father. Ya, dia tetap kuat iman, tetap kuat taat kepada ayahnya, papanya. Karena itu umat Tuhan, ketika kita memandang kepada Yesus, 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama apa saudara kasih? Bagaimana percaya saat kita sulit. Yang terjadi bagaimana kita tetap setia saat tidak dimengerti. Bagaimana kita tetap berharap saat belum melihat jawabannya. Iman memungkinkan 3 hal itu terjadi. Saya tetap stay strong in the time of difficulties. Saya tetap kuat dalam masa sukar dan sulit. Saya tetap mempercayai walaupun belum mengerti. I still trusting him even though I am not understand fully yet. Bagaimana saya tetap berharap? Saya tetap berharap kepada Dia. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Umat Tuhan, penyempurna iman berarti Yesus tidak meninggalkan proses kita di tengah jalan. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga terus bekerja sampai tujuannya selesai. Bilang di kanan kiri, imanmu tidak sendirian. Sebagai seorang ibu, seorang papa, seorang suami, istri, pemuda-pemudi, bapak ibu dan saudara-saudara. Begitu Pak Elvis. Jangan bapak ibu saja, nanti saudara diam-diam. Saudara. Bapak ibu dan saudara atau saudara-saudara,
Anda tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Filipi 1 ayat 6 bilang apa saudara? Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan apa? Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam suami, lanjutkan. Di dalam suami? Karena itu istri jangan vonis dan suami dulu. Tuhan saja tidak vonis, istri kasih vonis. Lu dari dulu begitu sah. Kalau uju satu mah. Nah. Ia yang memulai pekerjaan baik di dalam istri, suami yang jawab. Ia yang memulai di dalam anak-anak. Ya, jadi sudah lihat, kalau Tuhan yang memulai, tidak ada orang yang dapat menghentikannya. Bahkan Tuhan tidak pernah berhenti. Walaupun kita gagal, Tuhan akan cari jalan untuk mengangkat kita kembali. Nah umat Tuhan, yang kedua, bagaimana iman bisa sempurna sementara karakter masih terus diproses menjadi serupa Kristus. Waktu kita memandang Yesus, yang kedua yang terjadi seperti ini. Kita bisa sempurna dalam iman, tapi karakternya aut-autan. Belum sempurna. Bisa, yes, bisa. Karena dia bilang tadi, Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Bukan karakter kita, iman. Apa saudara? Iman. Jadi, iman bisa menjadi matang sebelum karakter kita sempurna sepenuhnya atau sepenuhnya sempurna. Karena itu kadangkala kita tidak mau beriman gara-gara melihat orang. Beta kecewa karena melihat dia. Ya, kamu yang salah dong. Sabtu lu mau lihat dia. Tuhan suruh lu lihat dia. Tuhan suruh lihat Tuhan. Tapi kita lihat manusia. Ya salah sendiri. Kalau kita melihat manusia dan kita punya iman kuat, tidak apa-apa. Tapi kalau iman belum kuat, jangan belajar lihat manusia. Nanti kamu lebih parah lagi dari yang kamu lihat. Kok dia begitu, apalagi beta. Nah, selanjutnya dan berikut saudara bisa karang sendiri. Saudara. Jadi, sekali lagi, iman bisa menjadi matang sebelum apa saudara? Sebelum apa? Karakter sepenuhnya sempurna. Dalam Alkitab banyak contoh-contoh Alkitab. Misalnya Abraham itu memiliki iman yang sempurna. Bahkan Alkitab berkata Abraham adalah bapa segala orang beriman. Jadi Abraham itu pohon iman yang menghasilkan buah iman. Saya dan saudara itu adalah keturunan Abraham. Tetapi dia belum sempurna. Dia pernah bohong karena takut. Karena istrinya cantik. Itu siapa? Bepun saudara. Dari mana? Dari kampung. Untung Tuhan baik sehingga malam-malam itu raja dapat mimpi jahat. Lu amang kosan beta. Beta di mana bisa tidur? Itu lu istri toh? Iya bos. Kenapa lu sana jauh-jauh? Beta aku bos ambil mah. Saudara lihat Abraham sempurna tapi masih bisa tip-tip. Masih bisa apa saudara? Tip-tip. Nah. Saudara jangan tambah lagi. Kalau Abraham sah tip-tip apalagi beta. Abraham itu tanpa rekayasa, saudara. Tapi itulah karakter dia. Daud memiliki hati yang mengejar Tuhan, tetapi pernah jatuh dalam dosa besar. Satu-satunya orang, the one who have God said is man after God on heart is David. Orang yang satu-satu yang pernah Tuhan bilang dia adalah orang yang berada di samping hati saya. Jadi setelah hati Tuhan ada hati siapa saudara? Daud, baru saudara saya. Saking dekatnya, sehingga dia tahu seleranya Tuhan. Tapi dia juga jatuh, bahkan lakukan hal yang, ya sudahlah saudara baca sendiri. Petrus memiliki iman yang berani, tapi masih impulsif dan pernah menyangkal Yesus. Kedagingan, impulsif itu kedagingan, sombong angkuh. Dia pernah cabut pedang dan potong orang pun telinga. Yesus angkat dan tutup, sambung kembali. Itu Yesus bilang, lu tanggung sendiri saudara, lu rasa. Tidak saudara lihat. Emosional kita selalu ditanggung oleh Yesus. Yang mengerti bapak. Kalau Yesus suruh tanggung emosi sendiri, pasti rumah tangga kita sudah hancur lama. Kita sudah kena pecat ulang-ulang. Kita sudah gagal banyak. Amin saudara. Tapi Yesus tuh bilang, oke, lu lemah, aku kuat. Aku memberikan engkau kekuatan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, mereka terus percaya dan terus ikut Tuhan walaupun ada blind spot mereka, ada titik lemah mereka.
Iman yang sempurna berarti kepercayaan yang dewasa kepada Tuhan. Bukan berarti tidak punya pergumulan. Sering kalau dia tuh iman so hebat, pasti dia aman-aman. Belum tentu, justru karena imannya hebat, dia penuh pergumulan. Karena iman ada untuk mengatasi dunia. Dunia ini tempat pergumulan. Itulah sebab kita perlu iman untuk mengatasi pergumulan hidup ini. Amin. Di situ dikatakan bahwa melainkan kita tetap percaya saat belum melihat jawaban, tetap taat saat tidak mengerti, tetap berjalan jalan terasa berat. Amin. Saudara lihat, kadang-kadang kita tidak mengerti. Kenapa anak saya mesti cuti 1 semester, 2 semester, kenapa suami saya mesti begini, kenapa istri saya mesti begini, anak saya, kenapa hidup saya mesti begini. Ada banyak hal yang we never know. At the end we understand. Pada akhirnya kita mengerti, oh ini toh. Tetapi iman kita sudah cukup mengatasinya. Amen. Jadi saudara lihat, karakter adalah proses umur hidup. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Karunia iman itu instan. Tahu-tahu dia dapat karunia iman, dia percaya, lalu terjadi. Tapi karakter tidak bisa instan. Pergumulan, proses, ditempa, dipahat. Sampai kita bertemu Kristus, muka dengan muka, Roh Kudus akan terus membentuk karakter kita. Amen. Iman bertumbuh melalui apa, saudara? Mendengar firman Tuhan, mengalami Tuhan, mengambil langkah taat. Orang yang tidak pernah taat dalam hal apapun, termasuk memberi persepuluhan, memberi persembahan, berdoa, taat dengan kadang-kadang Tuhan sudah kasih bangun kita. Tuhan bangunkan saya jam 4 pagi. Begitu kita sudah bantu lagi dengan bunyi bells, kita bangun, ini setan satu mengganggu. Padahal kita minta Tuhan kasih bangun, saudara. Anda tidak pernah melihat pertumbuhan iman. Karena saya lihat itu, maka saya kalau begitu langsung bangun, menghadap Bang Romanti, kasih air panas, mata terang memang saudara. Kalau tidak, saudara tidur ulang saya jamin, tutup mata jam 4, amin jam 9 saudara. Yang sisa adalah minta maaf dengan Tuhan. Tuhan, oke saya maafkan, tapi lo tidak akan pernah maju dalam iman. Pengampunan boleh, tapi kemauan iman tidak bisa dapat. Pilih yang mana? Pilih taat. Amen. Umat Tuhan, iman bertumbuh mulai karakter yang dibentuk. Karakter dibentuk melalui apa? Ujian. Apa saudara? Ujian, penderitaan, koreksi, proses kehidupan. Berapa hari? Karena itu seorang bisa memiliki iman yang sangat kuat kepada Tuhan alias sempurna memindahkan gunung persoalan, gunung setan dan iblis, gunung sakit penyakit. Namun Tuhan masih terus mengajarkan dia dalam area-area tertentu untuk rendah hati. Minta bantuan orang lain, minta tolong orang lain, minta balas kasihan orang lain, minta maaf dari orang lain, minta orang lain mengampuni. Walaupun imannya bisa singkirkan sakit penyakit, walaupun imannya bisa mendatangkan uang yang banyak, walaupun imannya bisa menyelesaikan persoalan, tapi imannya harus bekerja sama dengan Tuhan dalam proses karakter. Dalam proses karakter iman rem. Iman melulu maju saja. Kalau iman kuat, rendah hati minta maaf. Kadang-kadang kita kuat pindahkan gunung yang tinggi. Tapi kita tidak mampu membuka mulut dan berkata, adikku, kakakku, sayangku, maafkan aku. Iman yang sempurna bukan berarti kita sudah sempurna. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Baru bilang jelas kok. Kadang-kadang kita kecewa dengan orang karena melihat spot blind mereka, titik-titik lemah mereka. Ini orang Kupamila lalisuk nih. Saya pencucu kara pun lalisuk 2 di sini saudara. Itu kelemahan. Kita tidak bisa tutup. Orang akan melihat. Tapi disitulah kerendahan hati kita. Kekurangan-kekurangan kita itu adalah bagian dari proses yang seringkali Tuhan mendewasakan orang lain melalui kelemahan kita. Kasih tahu di kanan kiri, melalui kelemahan saya kamu menjadi kuat. Amin. Jadi kalau istri menghadapi suami yang belum kuat, dia bilang,
Lu model begini nanti menjadi apa? Jangan. Karena Bapak tidak kuat, saya akan menjadi kuat melalui kelemahan Bapak. Oke? Jadi Bapak belajar dari saya. Oke? Suami, oke Mam, saya mau belajar dari kamu. Nanti besok-besok lagi, iman isi goyang lagi. Mam, kelemahanmu adalah kekuatanku. Saudara bilang amin ya? Jadi sudah lihat, kelemahan apapun di situ dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Jadi Tuhan membentuk kita dalam banyak hal. Tuhan kita ahli dalam meramu pertumbuhan karakter dengan cara yang sukar sulit sekalipun. Orang mengkhianati Yusuf, tapi Tuhan pakai dia dalam pengkhianatan itu menjadi promosi Perdana Menteri. Haleluya. Karena itu jangan takut dengan proses. Iman yang sempurna berarti kita semakin percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sementara itu apa? Karakter kita terus dibentuk. Hari demi hari menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Wow. Jadi iman kita menjadi iman yang sama dengan Yesus. The faith of God. Have faith of God. Memiliki imannya Elohim. Imannya Tuhan yang benar. Tapi juga kita diminta dan oleh iman kita menjadi serupa dengan yang punya iman. Yaitu Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ada ilustrasi saudara yang kasih. Ini pohon apa? Kasih tahu di kiri kanan kalau saudara tahu. Mangga lagi. Siapa yang bilang mangga tuh? Mangrove. Apa saudara? Sebagai orang Kupang, kita tidak asing dengan mangrove yang tumbuh di pesisir Teluk Kupang. Apalagi Tunas Bangsa ya. Tunas Bangsa pernah tanam itu. Ketika bibit mangrove pertama kali ditanam, batangnya masih kecil dan rapuh. Namun ada dua hal yang terjadi secara bersamaan. Apa dan apa? Pertama, akar mangrove semakin dalam dan kuat menjengkeram tanah. Ini menggambarkan iman yang tumbuh semakin kuat kepada Kristus. Bilang amin dong. Nah. Kedua, batang dan rantingnya terus dibentuk oleh apa? Angin, ombak panas. Oleh apa? Angin, ombak panas. Panasnya matahari, panasnya gosip, panasnya fitnah, panasnya ini dan itu. Musim paceklik yang berganti. Musim pasang surat ekonomi yang silih berganti. Proses ini menggambarkan karakter yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Menariknya saudara yang kasih, orang yang melihat dari jauh mungkin hanya melihat pohon itu semakin besar dan kokoh. Tapi mereka tidak melihat proses panjang yang sedang terjadi di bawah permukaan laut. Katakan, itulah saya, come on. Siapa itu? Orang melihat, wih, Pak John F. diberkati, dia belum tahu. Saya juga pernah pinjam uang, saya pernah berhutang, saya pernah lakukan kesalahan, saya pernah ini, saya pernah itu. Banyak hal. Tapi orang itu lihat dari luar. Proses akar kita itu yang membuat kita kuat. Amen. Saudara lihat, seringkali kita mau lihat yang baik dari orang tertentu. Saudara tahu ada satu ilustrasi Alkitab luar biasa. Dari yang jahat keluar apa? Madu. Masih ingat bukan? Dari yang jahat keluar apa? Seringkali kita mau madu, tapi kita tidak pernah tahu lihat jahatnya dia, terpuruknya dia. Hei suami, lihatlah istrimu, ada madu di dalam dia. Jangan lihat di mulutnya selalu omong-omong, memang itu karunia dia begitu. Kalau diomong banyak, saudara bilang tutup, saudara ambil air di kumbang. Itu air untuk apa? Kalau mama haus, minum. Ambil selang langsung ke dia, jangan sedotan, selang langsung. Saya yakin langsung dia berubah memang. Kalau masih lagi bawa drum yang besar lagi. Kalau masih lagi telepon kantor bawa trek tangki, saudara kasih mandi. Saudaraku yang kekasih, dengar baik-baik. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di balik kerusakan-kerusakan itu pasti ada kebaikan. Amen. Kadang-kadang orang lewat di depan samping saya ada tempat ada rumah satan di situ. Di situ saya sementara fermentasi itu makanan-makanan busuk. Tapi kadang-kadang buah apa nih? Nah, yang busuk tadi sudah jadi wangi. Kalau rumah tanggamu hari ini bawa kurang sedap, tahan. Karena di balik itu ada harum yang luar biasa.
Amin. Sekarang Veronica sudah menjadi wakil menteri. Betul bukan? Betul bukan? Coba kalau yang punya dia dulu tetap, pasti dia lobby-lobby. Jadi penguasa apa begitu? Saudara ingat Veronica yang dari Malaka? Saya maksud Veronica yang di Jakarta. Betul kan saudara lihat? Ada keterpurukan tapi pada akhirnya dia menjadi seorang yang woman of integrated. Nah karena kan di gereja juga begitu. Lihat pendeta dan gembala punya yang terpuruk sah. Dan saya tahu kalau nanti lama kelamaan dari yang terpuruk itu ada madu. Amin. Amin. Dengar, madu tidak bisa busuk. Busuk bisa menjadi madu. Kamu mau bertahan di yang mana? Kalau kita sudah pada level madu, itu enak. Apapun terjadi saling mengampuni, memaafkan, menerima. Karena madu tidak bisa puruk. Madu melindungi keterpurukan. Tapi yang puruk bisa menjadi madu atau puruk untuk selamanya. Tergantung dari kerelaan proses fermentasinya. Kalau kamu tekun dalam doa dan berharap, puruk itu akan menjadi yang mulia. Karena itu bilang kiri kanan, rajin berdoa. Jangan bilang lu berdoa sama saya, itu menghina Tuhan. Jangan pernah bilang lu berdoa sama saya. Karena orang yang berdoa tidak akan sama. Pasti akan berubah pada waktunya. Demikian juga kehidupan kita seperti mangrove, saudaraku yang kasih. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, iman kita akan semakin berakar dalam. Amin. Namun pada saat yang sama Roh Kudus membentuk karakter kita di area-area tertentu. Mengikis kesombongan kita, mengajar kerendahan hati kita, dan membentuk kesabaran kita, melatih kita dengan penuh pengampunan. Satu hari mangrove itu akan tumbuh menjadi kuat, bibit yang kecil menjadi besar, kuat, memberi keteduhan, menahan abrasi, dan menjadi habitat bagi banyak kehidupan. Keluargamu akan diselamatkan oleh Engkau. Karena tahan abrasi. Karena ada aborsi. Abrasi, pengguguran nilai-nilai keluarga. Tapi kamu tetap kuat di sini. Jangan cerai, jangan berantem terus, jangan dendam. Amin. Karena mangrove-mu ada di situ untuk mengamankan keluargamu. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu mangrove atau bukan? Ada yang bilang beta ketapang saya. Next, baca ini baik-baik. Iman adalah akar yang semakin dalam kepada Kristus. Sedangkan karakter adalah buah yang semakin terlihat seperti Kristus. Selama mata kita tertuju kepada Yesus, Tuhan sedang mengerjakan keduanya secara bersamaan. Kasih pujian bagi dia, come on! Indah pada waktunya, amen. Suami istri bisa happy, papa mama bisa happy, kerukunan keluarga bisa happy. Walaupun arisannya jarang-jarang terbayar. Saudara kekasih, itu bukan masalah. Amin. Lu tidak bayar, beta bayar kasih kamu. Amin. Nanti potong bulan depan. Kenapa? Karena kita tidak ukur orang dengan uang dan materi. Kita ukur karena kamu dan saya adalah satu. Amin. Yang kedua, iman yang berani melangkah keluar. Faith move beyond comfort. Iman melampaui kenyamanan. Amen. Setelah berkata segala kuasa diberikan kepadaku, Yesus bilang begini. Matius 28:19 bilang apa? Kuat. Karena itu saya ganti Matius 28 dengan kata yang saya bilang, kupanggo. Saudara sebut Matius 28 ayat 19 bilang apa? Matius 28 ayat 19 bilang apa? Kupanggo. Kupanggo itu bukan kerangan, itu Alkitab. Iman sejati selalu menghasilkan tindakan. Gereja yang semakin wide adalah gereja yang tidak hanya percaya tapi juga bergerak. Berani menjangkau jiwa baru. Berani melayani di area yang belum pernah dijangkau. Berani mengambil langkah iman meskipun belum melihat hasilnya. Kita bicara doa puasa, kita doa puasa. 40 hari, 40 malam. Kita bicara soal memberi, kita memberi. Bicara soal janji iman, kita janji iman. Bicara soal penginjilan, kita penginjilan. Bicara untuk jadi wali kota, kita nyaris jadi wali kota dan berhasil jadi wakil bupati. Kita berhasil mendoakan wali kota Kupang. Walaupun kita sendiri belum pernah jadi wali kota.
Kita berdoa untuk jadi legislatif. Orang lain jadi, kita belum jadi. Amin. Gak apa-apa. Tapi saya percaya langkah iman tidak pernah pudar dan gagal. Langkah iman selalu diikuti. Bilang di kiri kanan begitu. Langkah iman selalu diikuti. Langkah iman bukan untuk gagal atau berhasil. Langkah iman ada untuk diikuti. Dan kita ikut semuanya. Wali kota kita pernah jadi. Kita pernah calonkan maksudnya diri ke sana. Dan apa saja saudara lihat gereja ini. Makanya kita ada 4 legasi, Kupang Wise, Kupang Healthy, Kupang Prosper, dan Kupang Gua. Kenapa? Karena iman itu selalu bergerak. Saya kadang-kadang saudara kasih berpikir, daging saya, lu tuh repot-repot. Lu tenang-tenang aja pilih cucu di Australia, tidur bangun, pulang datang. Saya bilang, that's not my calling. Kalau begitu terlalu lama, saya tutup dari sini langsung ke airport dan pakaian saya banyak di sana, kamar tersedia, rumah ada di sana. Tapi itu bukan panggilan saya. Panggilan saya untuk membawa Anda menyelesaikan rencana Allah di Pulau Timur. Katakan amin. Karena itu saudara kasih. Iman selalu berdampak. Coba kita lihat. Yakobus 2 ayat 17. Baca kuat-kuat. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Jadi kalau imanmu pindahkan gunung, kamu juga bisa memohon hati yang serendah gunung yang dipindahkan itu. Itu baru iman sempurna. Diproses. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan bisa, tapi berani bertindak karena Tuhan sudah berbicara. Katakan, amin. Iman selalu berangkat dari firman Allah. Iman selalu berangkat dari mana? When you have the word, you have the faith. Kalau punya iman, punya firman, punya iman. Apa saudara? Karena itu kenapa kita meditasi. Renungan firman. Saat teduh, buku wisdom sebagainya kalau saudara tunas bangsa. Itu untuk apa? Supaya iman kita punya bahan baku. Kalau saudara tidak punya firman, iman tidak bisa bertumbuh. Karena iman dibangun oleh firman. Iman dibangun oleh apa? Semakin banyak firman, imanmu semakin kantal. Semakin kuat. Kenapa? Saudara kalau bangun rumah dengan bahan yang berlimpah, wow, kita happy sekali. Kenapa? Karena semua tersedia. Kalau imanmu ada firman, imanmu bebas berkreasi. Haleluya. Orang lain bilang tidak mungkin, kamu bilang apa? Orang lain bilang tidak bisa, kamu bilang apa? Orang lain bilang tidak ada, kamu bilang apa? Orang lain bilang tidak tahu, kamu bilang apa? Itulah VLC. Haleluya. Ayo tepuk tangan bagi dia, come on. Yang ketiga, kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Kalau saya punya iman, saya mempengaruhi kamu. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Suami yang beriman pasti mempengaruhi istrinya. Istri yang beriman mempengaruhi suaminya. Itu yang normalnya kayak begitu. Dan seharusnya begitu. Kalau tidak begitu berarti ada sesuatu yang salah. Abraham pernah dipengaruhi oleh Sarah. Akhirnya terjadi masalah sampai sekarang. Ishak dan Ismail berperang. Ismail itulah Israel, Iran itulah Ismail. Mereka berperang. Ishak diam-diam, Ishak diam-diam. Ismail angkat batu lempar. 1000 orang mati lebih. Ishak Israel bawa batu balas, rudal, tak angkat semua. Gara-gara apa? Iman dioperasi dengan secara berlawanan. Orang taat kepada suami, suami taat kepada dia. Akibatnya apa? Terjadi perang. Bisa terjadi seperti itu. Tapi saudara lihat, Tuhan tidak pangku tangan sampai di situ. Ada maksud Tuhan dan Tuhan bisa bekerja. Haleluya. Karena itu saudara, faith that influence others. Iman yang mempengaruhi orang lain itu apa? Yaitu tujuan iman bukan hanya untuk memberkati diri sendiri, tapi untuk membawa orang lain kepada Kristus. Gereja yang wajar adalah gereja yang imannya menular, menginspirasi dan menarik banyak orang kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Menjadi kesaksian hidup di mana keluarga saya, pekerjaan saya, di dalam komunitas saya mulai bertumbuh dan orang mulai pertumbuhan iman saya nyata. Saya mulai mendoakan orang lain, bersaksi bagi orang lain, menginjil orang lain terima Tuhan Yesus. Saya berbuat baik pada orang lain karena iman, bukan karena saya punya segala-galanya atau saya punya banyak.
Saya menjadi pembawa harapan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Matius 5:16, demikian halnya hendaknya apa? Terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu artinya apa? Iman yang sehat tidak berhenti pada mujizat yang kita terima, tapi iman yang sehat menghasilkan apa? Dampak yang sangat dirasakan oleh Tuhan. Saya deklarasi 4 legasi akan pengaruhi Indonesia dalam nama Yesus. Tidak terlalu lama lagi berita nasional akan dihebohkan dari sini dalam nama Yesus. Hei, katakan amin. Saya percaya Kupang Wise, Kupang Heti, Kupang Prosper, Kupang Go itu untuk legasi Indonesia. Amin. Karena kita punya iman. Haleluya. Coba kita berdiri bersama-sama saudara kasih. Dan kita ikuti apa yang sudah kita sepakati di depan sini. Para musik datang ke depan. Oke, mari sama-sama kita katakan. 2, 3. Deklarasi prophetic VLC. Sama-sama dengan iman katakan. Di bulan ini Tuhan sedang memperluas kapasitas. Katakan amin. Dari iman yang pasif menjadi iman yang aktif. Amin. Dari iman yang hanya bertahan menjadi iman yang menjangkau. Dari iman yang hanya percaya untuk diri sendiri menjadi iman yang membawa banyak jiwa kepada Kristus. VLC akan menjadi gereja yang semakin wajar dalam iman, semakin berani dalam doa, semakin kuat dalam kesaksian, dan semakin besar dalam iman. Dampak bagi kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Kasih pujian bagi Yesus.